Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin, hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas salihin, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita kembali sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah di atas segala nikmat-Nya. Di antaranya Allah SWT berikan kepada kita nikmat ilmu, nikmat belajar. Walaupun pagi ini 7 orang saja yang datang, tapi mudah-mudahan kita tetap semangat insya-Allah di dalam belajar ilmu. Diberikan taufik kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepahaman, diberikan kekuatan untuk kita senantiasa mencari kebenaran. Karena hidup ini, kata ulama, adalah senantiasa berusaha mencari kesempurnaan. Manusia ini tidak ada yang sempurna, banyak kekurangan. Tapi kita senantiasa untuk mencari kesempurnaan di dalam hidup. Maka dengan begitu, walaupun kita tidak sempurna, kita mati nanti kita akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya insyaallah. Minggu lepas kita sudah menyelesaikan hadis yang ke-13 daripada kitab 40 hadis Imam Nawawi rahmatullah alaih, yang berkaitan dengan iman itu tergantung kepada seseorang. Sejauh mana dia mencintai saudaranya yang lain, maka setinggi itulah iman yang dimilikinya. Pagi ini kita akan lanjutkan pada hadis yang ke-14. Hadis yang 14 ini adalah juga tidak kalah pentingnya dengan hadis-hadis yang sebelumnya. Karena di sini menceritakan tentang bagaimana pentingnya kita menjaga diri seorang Islam. Di sini kita diharamkan daripada menumpahkan darah, tapi sebenarnya jauh sebelum itu juga bukan hanya darah kita yang haram untuk ditumpahkan, tetapi mencela, mencaci dan menyakiti orang Islam pun adalah diharamkan. Maka Nabi SAW dalam satu riwayat mengatakan bahwasanya marwah seorang beriman itu lebih mulia daripada Ka'bah. Marwah seorang beriman itu lebih mulia daripada Ka'bah. Ka'bah yang kita jadikan sebagai kiblat kita sembahyang 5 waktu dan sembahyang-sembahyang nafil, semuanya kita berkiblat ke Ka'batullah. Ka'bah yang dikatakan sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala yang pertama di atas muka bumi ini. Makanya di dalam Quran dikatakan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Inna awwala baitin, sungguhnya rumah yang pertama, artinya masjid yang pertama yang diciptakan adalah yang ada di Bakkah. Bakkah ni kata lain daripada Mekah. Jadi Makkahul Mukarramah, Wadil Qura itu nama-nama untuk Mekah. Juga Bakkah. Bakkah itu adalah nama untuk Mekah. Maka di dalam Ka'bah ni rumah yang pertama, sehingga itu adalah rumah Allah yang paling berkah. Rumah Allah yang paling berkah. Makanya dikatakan mubarakah, yang diberkati. Makanya dulu ada satu kisah di Saudi. Jadi Saudi ini, mereka ini berpahaman Wahabi. Berpahaman Wahabi. Artinya mereka ini tidak berpegang kepada satu manhaj, pada satu mazhab. Mereka lebih kepada memilah-milah ataupun kita panggil sebagai sistem tarjih. Dan mereka sangat anti lah kalau kita masalah ziarah kubur, doa di tepi kubur, ataupun masjid-masjid yang di sampingnya ada kubur. Mereka ni sangat-sangat menganggap ini adalah satu perkara yang berat, perkara yang tidak dibolehkan di dalam syariat. Bahkan mengambil keberkahan-keberkahan daripada suatu perkara, daripada masjid, daripada Ka'bah dan seumpamanya, bagi mereka tidak boleh. Sehingga di zaman dulu ada satu ulama, Syekh Sayyid Alwi Al-Maliki, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan dia mengajar di Masjidil Haram. Jadi banyak murid-murid beliau ni daripada Asia, daripada Indonesia, daripada Thailand, daripada Malaysia ni, banyak yang belajar dengan beliau, dan muridnya ratusan orang. Murid dia ni ratusan orang. Beliau mengajar di halqah di dalam Masjid Haram.
Jadi ketika sedang mengajar tiba-tiba turun hujan. Hujan turun. Di Ka'bah ini kan ada tuh di atas tempat air yang tumpah tuh. Apa dipanggil? Pancuran. Dalam bahasa Arab dipanggil mizab. Dalam bahasa Arab dipanggil mizab. Nah, air mengucur daripada situ. Jadi orang-orang yang lihat, kita zaman dulu tu kan bukan macam sekarang. Sekarang ini agak kerap hujan ke sana. Kalau dulu hujan di Mekah ini adalah jarang sekali. Dalam satu tahun tu mungkin 2-3 kali saja. Jadi bila hujan, orang-orang pun nak mandilah, mereka nak ambil keberkahan daripada air yang tumpah daripada atas Kaabah tadi tu, daripada mizab. Maka polis yang ada di situ yang jaga, mereka katakan tak boleh, bid'ah, apa ambil keberkahan daripada sini. Diusir orang-orang yang mandi. Sedangkan Syekh Said Al-Maliki sedang mengajar di Masjidil Haram. Dan di samping beliau pun ada satu halqah lagi, iaitu Syekh daripada Abdurrahman As-Sa'idi. Beliau ni berpahaman orang Mekah, artinya pahaman Wahabi, tetapi dia adalah seorang ulama. Ketika diusir, mereka ni tak dibolehkan mengambil keberkahan. Mereka pun lapor kepada Syekh Said Al-Alwi Al-Maliki, Syekh, kami mandi dan nak ambil keberkahan daripada Kaabah, tapi polis larang kami, mereka tak bagi kami mandi. Mereka katakan ini adalah satu benda yang bid'ah. Syekh Said Al-Maliki katakan, bagi tahu kepada mereka, saya yang katakan di situ ada berkah, kamu boleh mandi. Jadi mereka pun mandi. Sedangkan Syekh Said Al-Maliki adalah satu orang yang disegani dan dihormati, ulama yang karismatik di Mekah ketika itu. Bila mereka datang balik, polis nak halang, mereka katakan yang bagi tahu, yang bolehkan kami Syekh Said Alwi Al-Maliki. Jadi polis pun tak beranilah dengar nama beliau. Mereka melapor kepada Syekh Abdurrahman As-Sa'idi yang berpahaman Wahabi. Bila dah dilapor, mereka mengatakan bahwasanya Syekh Said Al-Maliki membolehkan orang-orang mandi di Ka'batullah untuk tujuan mengambil keberkahan. Kalau mandi saja tak apalah. Kalau mandi saja siapa pun tak larang kan. Mau Wahabi ke mau siapa pun. Kalau mandi air hujan tak ada yang melarang. Tapi di sini masalahnya mandi sambil mengambil keberkahan. Karena Syekh Abdurrahman As-Sa'idi ini seorang ulama besar, dia pun menjaga adab. Walaupun dia bukan mazhab Syafi'i, bukan apa, dia sistem tarjih, dia menjaga adab. Dia tunggu dulu Syekh ni selesai mengajar. Dia pergi ke tepi, dia duduk, dia mendatangi Syekh Said Al-Alwi Al-Maliki. Kemudian setelah selesai mengajar, dia tanya, betulkah Syekh yang membolehkan untuk ambil keberkahan mandi daripada Ka'batullah? Maka Syekh ini mengatakan, betul, saya yang bagi dan di situ ada keberkahan. Maka Syekh Abdurrahman katakan, ada tak dalil-dalil daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia kata di situ ada 2 keberkahan daripada Al-Quran. Di Ka'batullah ni bila mandi ada 2 keberkahan. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah." Rumah Allah yang pertama yang diciptakan, yang dibuat, yang dibangun adalah yaitu Ka'batullah yang ada di Mekah, yang diberkati, Satu, Ka'bah itu memang dah berkah dah. Ka'bah ni adalah satu benda yang berkah. Yang kedua, dia katakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'an inna anzalna minas sama'i ma'an mubarakah." Sesungguhnya kami menurunkan daripada langit air yang diberkahi. Jadi air hujan ini adalah air yang berkah. Jadi di situ terkumpul 2 keberkahan. Yang pertama keberkahan Ka'batullah, yang kedua adalah keberkahan air hujan. Maka Syekh Sa'idi mengatakan, bagaimana saya bisa terlepas daripada kedua-dua ayat ini. Jadi dia mengakui kehebatan Syekh Said Al-Maliki dan dia pun pergi meninggalkan beliau. Jadi begitu kalau sistem ulama, mereka ini walaupun berbeda pendapat tetapi saling menghormati. Maka di Ka'bah ni tempat yang mulia dan tempat tawaf di situ, tempat orang beribadah. Cumanya sekarang yang kita lihat orang sudah sepi kan, karena di situ kita dilarang untuk masa sekarang ni, dilarang untuk masuk Mekah disebabkan karena ada ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan tanda-tanda kiamat sebenarnya. Tanda-tanda kiamat. Kan tiba satu waktu bahwasanya tidak akan ada lagi orang yang tawaf di Ka'batullah. Ini tanda-tanda yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat sekarang ini. Maka
orang Islam dia lebih mulia daripada Ka'batullah. Walaupun kita ni berkiblat semuanya ke Ka'batullah. Bahkan keadaan sekarang ni adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ingin menunjukkan kepada orang beriman bahwasanya di mana-mana orang beriman tu boleh beribadah dan menyembah Allah. Jadi walaupun Kaabah sekarang dah kosong, orang sedikit yang pergi ke sana, bukan berarti kita berhenti daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tetap jalan. Kita mau pergi ke sana tak pergi ke sana, tetap kita ibadah dan menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita ingin tahu bagaimana pentingnya menjaga darah seorang Islam ataupun nyawa seorang Islam, dan mengalirkan darah seorang Islam adalah sangat-sangat diharamkan di dalam syariat. Nabi SAW pernah bersabda, "Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun." Mencaci maki orang Islam adalah bentuk kefasikan, dan memerangi ataupun membunuh orang Islam adalah satu bentuk kekufuran. Maka di sini satu hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Mari kita lihat hadisnya, hadis yang ke-14. Tajuk di sini yang diberikan oleh Imam An-Nawawi, hurmatu damil muslim. Hurmatu damil muslim. Kemuliaan darahnya seorang Islam. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu, tidak halal, damu mri'in muslimin, darah seorang yang Islam, yashhadu an la ilaha illallah, yang telah bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, wa anni, dan bahwasanya saya adalah Rasulullah, Rasul Allah, pesuruh Allah, illa bi ihda thalathin, melainkan dengan salah satu daripada 3 perkara. Jadi tidak halal darah seseorang Islam yang sudah mengucapkan kalimat syahadat. Tak boleh dibunuh melainkan kalau ada salah satu sebab daripada 3 perkara. Ada 3 sebab dijelaskan di sini. Kalau satunya dilakukan oleh mereka, maka halallah darahnya. Boleh darahnya ditumpahkan di dalam Islam. Yang pertama siapa dia? As-sayyibuz zani. As-sayyibuz zani. Di situ diterjemahkan janda yang berzina. Janda ini biasanya untuk perempuan. Di sini maksudnya sayyib di sini orang yang sudah bernikah kawin. Orang yang sudah bernikah kawin. Dia dah nikah, dah pernah, ataupun dia dah pernah menikah. Dah pernah menikah. Walaupun dia sudah kematian istri ataupun kematian suami, ataupun dia bercerai. Kemudian setelah itu dia melakukan perkara zina tadi, maka ini salah satu penyebab boleh dibunuh. Boleh dibunuh. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa ataupun nyawa dengan nyawa. Jadi satu orang membunuh orang lain tanpa alasan yang benar. Tidak ada alasan apa-apa. Di dalam Islam ini kan kita boleh membunuh kalau ada alasan. Kita ingin membela harta kita, mau dirampok, mau dirompak. Jadi orang yang merompak ini menggunakan pedang ataupun senjata, kita pun gunakan senjata. Tiba-tiba dia mati. Maka ketika itu kita tidak diberlakukan kisas. Tidak diberlakukan kisas kepada kita. Ataupun orang-orang mungkin ingin mengganggu kaum keluarga kita yang pihak wanita. Jadi kita ingin membela mereka ni. Kemudian kita berkelahi, kita bergaduh, dan mereka pun mati, maka tidak dijatuhkan kisas pada kita. Tapi kalau tidak benar, saja-saja kita bunuh, tiada alasan apa-apa, maka kita akan diberlakukan kisas, halal darah kita. Yang ketiga kata Rasulullah, wattariku didinihi, orang yang meninggalkan agamanya, murtad. Al-mufariqu lil jamaah, yang memisahkan diri daripada jamaah kaum muslimin. Memisahkan diri daripada jemaah kaum muslimin, ini adalah penjelasan kepada kalimat yang pertama, yaitu murtad. At-tariku lidinihi, meninggalkan agama. Siapa meninggalkan agama? Al-mufariqu lil jamaah, yang mereka memisahkan diri daripada jamaatul kaum muslimin. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahmatullah alaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maka di sini hadis ini menunjukkan betapa penting kita memelihara dan menjaga darah seorang Islam. Nanti di hari kiamat, orang yang pernah membunuh di dunia, dia akan mendapatkan pemandangan yang mengerikan daripada
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemandangan yang mengerikan. Dalam satu hadis Nabi katakan awwalu ma yuqda bihi yaumil qiyamah fid dima. Perkara yang akan pertama diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat adalah masalah darah. Jadi kalau ada satu orang membunuh di dunia, maka itu akan diadili pertama oleh Allah Subhanahu wa taala. Diselesaikan dulu baru masalah-masalah yang lain, baru dosa-dosa yang lain. Sehingga dalam satu riwayat dikatakan Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita ini, kepada umat dia, nanti di hari kiamat akan didatangkan dua orang yang bertengkar. Artinya bertengkar saling membunuh. Sehingga satu menjadi pembunuh dan satu lagi yang terbunuh. Satu lagi yang terbunuh. Mereka didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberdirikan di padang, di tengah padang yang mana di situ akan diberikan keputusan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hamba-hambanya. Itu di hadapan ahkamul hakimin, di hadapan raja segala raja, yaitu hakim segala hakim, Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bergaduh tadi itu satu adalah qatil, yang satu lagi maktul. Satu yang pembunuh dan satu yang terbunuh. Maka yang pembunuh tadi itu dia akan datang dalam keadaan tangannya dibelenggu. Tangannya dibelenggu. Artinya diikat. Dan kakinya pun diikat dengan rantai besi, zar'uha sab'una zira'. Yang mana panjang rantai besi ini 70 hasta. 70 hasta. Dan orang yang membunuh ini akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala mutriqur ra'si, menundukkan kepalanya ke bawah. Kenapa? Zalilan, karena dia merasa hina di hadapan Allah. Jadi begitu setiap orang yang berdosa di dunia ini, kita mungkin di sini tak dapat merasakanlah. Orang yang membunuhlah dia, yang berzina, yang mencuri pun mencuri, yang menzalimi orang lain. Macam-macam dilakukan dosa di atas dunia ini. Tapi semua mereka ini akan datang nanti di hadapan Allah dalam keadaan hina, dalam keadaan malu. Karena akan dipertanyakan tentang kesalahan kita semasa di dunia. Adapun yang dibunuh tadi itu mereka datang berdua nih. Yang satu yang terbunuh, yang satu yang pembunuh. Pembunuh datang dalam keadaan dibelenggu, kakinya dibelenggu dengan rantai 70 hasta dan kepalanya tunduk ke bawah. Yang terbunuh pula dia datang dalam keadaan dia pegang kepalanya seperti itu. Kepala tak ada. Sebab dia terbunuh. Jadi kepala tak ada, dia berjalan tanpa kepala dan dipegang kepalanya. Jalan sama-sama dengan orang tadi itu dan datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam keadaan dia punya leher tadi itu memancutkan darah daripada audaj. Audaj ni adalah urat leher. Audaj, urat leher. Makanya di dalam kitab penyembelihan kan yang benda ni yang kena putuskan. Yang paling penting itu audaj. Ada dua urat leher di tepi ni, tepi kanan dan tepi kiri. Itu kata ulama. Jadi kalau halkum, tempat makanan ayam tu, ayam ataupun itik dan sebagainya ataupun kambing, dia kalau tak kena pun tak apa. Yang penting ni dua ni sebenarnya. Mereh. Sebab kalau urat makanan, tempat makanan, kalau dipotong, dia tak akan mati. Bukan di situ letak nyawanya. Tapi di mareh tadi tu tak nyawanya. Makanya orang untuk bagi sempurna dia potong semuanya lah. Dia potong semuanya. Tapi kalau kita potong hewan seperti itu, makruh kita memutuskan kepalanya. Makruh putuskan kepalanya. Jadi jangan putus sampai putus, itu makruh. Habis kalau terangkat satu kali, sebagian ulama katakan tak apa, tak ada masalah. Umpamanya kita tersilap, angkat pisau kan. Lepas tu kita nak sembelih yang kali yang kedua, itu halal. Sebab kali pertama tu dianggap untuk melukai lah. Pertama tu untuk melukai, yang kedua baru kita menyembelih dipanggil. Maka tidak ada masalah. Jadi tak payah. Kadang-kadang satu orang diangkatnya kita katakan jadi tak halal di dagingnya. Cepat-cepat kita ambil pisau dia tu, kita bunuh. Kita sembelih sekali lagi. Jadi kalau kira-kira belum putus dia punya urat nyawa tadi tu. Maka orang tadi tu dia bawa dia punya kepalanya. Berjalan dan darah memancut daripada leher tadi tu. Lalu dia kata, orang yang terbunuh tadi dia kata kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kata kepada Allah, ya Allah, ay Rabb, sal hadzal qatil fima qatalani. Ya Rabb, tanyalah kepada dia ni kenapa dia membunuh saya. Kenapa dia bunuh saya. Jadi begitu nanti pertanyaan setiap orang yang terbunuh akan tanya kepada Allah, suruh tanya kepada orang yang membunuh. Dan kita tahu pertama sekali yang membunuh mengikut pendapat jumhur di dunia ini adalah
Qabil. Qabil. Qabil ni anak Nabi Adam alaihissalam, dia yang pertama sekali membunuh. Pendapat jumhur, walaupun ada sebagian pendapat mengatakan bukan mereka. Bukan mereka. Itu pendapat jumhur, pendapat kebanyakan para ulama. Penyebabnya adalah dikarenakan wanita lah. Dikarenakan wanita kan. Jadi anak Nabi Adam ni dia lahir biasanya dua-dua, laki perempuan, laki perempuan. Laki perempuan. Jadi yang sekali lahir tak boleh dikawinkan. Dikawin dengan yang lahir berikutnya. Jadi laki perempuan ni dia kira adik abang lah, tak boleh kahwin. Habil dan Qabil ni adiknya, adik beradiknya nak mau dikawinkan. Jadi adiknya Habil dikawinkan kepada Qabil, adiknya Qabil dikawinkan kepada Habil. Qabil tak mau sebab dia punya adik lagi cantik. Adiknya lagi cantik. Maka dia tidak mau. Kalau begitu, maka Nabi Adam perintahkan kepada mereka ini untuk buat korban. Buat korban. Karena Qabil adalah satu orang pekerja ladang, pekerja kebun, maka dia memberikan korbannya berupa sayur-sayuran ataupun buah-buahan lah seperti itu. Itu pepohonan. Habil ni dia seorang peternak, maka dia telah mengkorbankan satu lembu yang sangat gemuk, yang sangat sihat, gemuk dan elok. Maka datang satu api menyambar dan mengambil daripada korbannya Habil. Maka daripada sini menyebabkan Qabil ni hasad kepada saudara dia, lalu dia pun membunuh. Sehingga dalam Nabi SAW katakan, setiap pembunuhan yang berlaku di dunia ini akan diberikan dosanya kepada orang yang pertama sekali membunuh, yaitu anaknya Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam. Maka setiap orang yang terbunuh begitu nanti datang di hadapan Allah. Yang terbunuh ini akan datang kepada Allah dan bertanya, ya Allah, coba tanyakan kepada dia ni bagaimana, kenapa, apa sebab alasan dia ni membunuh saya. Ini berlaku bila? Di hadapan Allah ketika diadakan qisas. Nanti qisas di hadapan Allah bukan hanya di kalangan manusia saja, tapi di kalangan binatang-binatang. Binatang yang kita adu di sini, di dunia ni, kan ada kebiasaan setengah orang. Bahkan di dalam kitab Al-Kabair, Imam Az-Zahabi rahmatullah alaih, kitab dosa-dosa besar, ketika menceritakan dosa besar yang ke-11, tak silap saya, ataupun ke-12, itu salah satu dosa besar adalah liwat. Liwat ni homoseksual. Itu laki-laki sama jenis lah. Lakukan sama jenis, layaknya hubungan suami istri. Maka dikatakan dalam azab yang menyebabkan daripada kaum Lut ini bukan karena amalan liwat semata-mata, tapi mereka ni mempunyai kebiasaan yang terlampau tidak baik. Tidak baik di kalangan masyarakat. Tapi ini sudah meluasa. Di antara kebiasaan kaum Lut ni, mereka ni suka bila dalam keramaian suka buang angin. Suka buang angin sengaja. Itu kebiasaan mereka. Mana tempat ramai di situlah buang angin dia. Padahal benda ni kan benda satu yang memalukan. Benda yang memalukan dan tidak layak didengar, tidak layak diperdengarkan kepada orang lain. Itu salah satu kebiasaan daripada kaum Nabi Lut alaihissalam. Kebiasaan yang lain, mereka ni kalau mandi, dulu mandi tu mandi di tempat pemandian umum. Ada namanya hammam. Hammam ni adalah tempat pemandian umum yang dibuat dan berbayar. Karena di situ disediakan air panas, dan air sejuk. Jadi kalau musim sejuk kita pakai air panas lah. Jadi berbayar. Jadi ramai-ramai biasa orang yang mandi ke situ. Biasa yang masuk tu ramai-ramai. Kebiasaan kaum Lut ni mereka tak mau suka pakai basahan. Tak pakai basahan. Jadi lain cerita kalau kita duduk kat rumah berseorangan, mandi kat dalam bilik air berseorangan, tak pakai basahan, itu bukan, tak kita samakanlah dengan kaum Lut. Kaum Lut ni dia depan orang ramai dia mendedahkan aurat seperti itu. Tapi walaupun begitu dalam mazhab kita tetap makruh. Mazhab Syafi'i mengatakan makruh mandi tidak pakai pakaian. Kalau dalam mazhab Hanafi tidak makruh. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan orang yang suka mandi tidak menggunakan pakaian akan mewarisi sifat lupa. Mewarisi sifat lupa, mudah kita lupa. Itu sebagian ulama berpendapat seperti itu. Dan kebiasaan kaum Lut ni, di antaranya mereka ni suka melaga anjing, melaga ayam, melaga kambing. Mereka suka buat benda ni. Ini yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala murka kepada mereka ni, karena mereka ni telah
telah menyiksa hewan-hewan sehingga ditunjukkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu pun kan pernah berlaku gempa bumi di Nepal kan. Nepal ni dia punya satu kebiasaan setiap tahun tu mereka ni bunuh lembu begitu saja, pancung. Itu orang-orang Nepal. Mereka ni beragama Buddhis lah. Maka walaupun yang kita aniaya itu adalah seekor binatang yang tidak berakal, tapi itu boleh mengundang daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kebiasaan mereka dikatakan kaum Lut itu adalah kebiasaan suka melaga ayam. Maka setiap binatang nanti di akhirat pun akan diambilkan kisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam surah An-Naba itu ayat yang terakhir. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Yauma yanzurul mar'u ma, setiap orang ketika melihat ma qaddamat yadah, apa yang dilakukan di dunia, wa yaqulul kafir, akan berkata orang kafir, ya laitani kuntu turaba, alangkah baiknya kalau saya dijadikan tanah. Salah sebagian mufassirin mengatakan penyebab perkataan orang kafir, kenapa dia minta dijadikan menjadi tanah ketika di yaumul qiyamah. Padahal kita tak tahu macam mana tanah di akhirat tu. Ya. Tapi penyebabnya kata ulama ketika sudah diambil kisos daripada satu binatang dengan binatang yang lain. Seperti biasa kita lihat kalau di dunia, kalau harimau dia suka terkam kerbau, lembu kan. Ini sebaliknya nanti di sana. Jadi kerbau ni yang terkam pula harimau. Begitu juga kalau di dunia, umpamanya ular dia suka makan tikus dan seumpamanya, dan sebaliknya. Burung elang dia suka tangkap macam-macam binatang. Ini diambilkan kisah bagi mereka ni, tapi tidak ada yang masuk neraka lah. Jadi hewan tidak masuk neraka. Setelah diambil kisah, mereka dijadikan kembali tanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka jadi tanah, habis kehidupan di situ. Ketika mereka ni dijadikan tanah, itulah orang kafir melihat. Jadi mereka mengatakan, alangkah eloknya kalaupun saya pun jadi tanah sajalah macam binatang tadi itu, tidak diambilkan, tidak diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan orang-orang kafir. Maka kita kembali lagi kepada hadis tadi itu. 3 perkara yang dapat menghalalkan darah seseorang. Yang pertama adalah berzina setelah muhsan. Maka di sini akan dijelaskan bagaimana sifat orang yang muhsan. Muhsan ni orang yang sudah bernikah kawin lah secara halal. Secara halal. Jadi kalau dia hanya melakukan perbuatan zina, itu belum dikira dia sebagai muhsan. Kalau muhsan ni orang yang sudah pernah melakukan akad, dan bukan sekedar akad, dia pernah jumpa suami istri, itu dipanggil muhsan. Maka kalau orang seperti ini masih lagi melakukan perbuatan zina, maka halalkan darahnya oleh syariat kita ni. Kenapa? Alasannya karena mereka telah diberikan satu nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang baik dan lagi halal, tetapi mereka berpaling kepada benda yang kotor dan menjijikkan. Maka dihukum dengan hukum yang seberat-beratnya, dirjam mereka ni. Dirjam ni kan dibunuh, halal darahnya. Jadi halal darah ni sini maksudnya dibunuh. Iraqatud dam ni artinya dibunuh. Bukan hanya semata-mata mengalirkan darah, karena banyak cara pembunuhan yang tidak mengalirkan darah. Ya. Cara membunuh ni kan tidak mestinya dipancung. Ada yang dicekik, masukkan dalam air. Itu semuanya dipanggil menumpahkan darah, membunuhlah. Padahal dia tidak tumpah pun darah. Ini penyebab salah satunya karena orang yang sudah pernah nikah kemudian dia berzina. Yang kedua adalah membunuh. Dia pun dilakukan qisas, maka halal darahnya, dan orang yang murtad daripada dan keluar daripada Islam. Kita lihat perawi-perawi hadis di sini termasuk Imam Bukhari rahmatullah alaih dan Imam Muslim rahmatullah alaih. Kalau Imam Bukhari dalam kitab diat, masalah diat, yaitu pembayaran diat. Ketika kita membunuh seseorang, ketika seseorang membunuh, kemudian dia tidak diberlakukan qisas tetapi dimaafkan oleh keluarganya, dia kena bayar diat. Dia kena bayar diat. Imam Muslim di dalam Kitabul Qasamah juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi rahmatullah alaih. Imam Tirmidzi rahmatullah alaih juga meriwayatkan hadis ini dalam Kitab Diyat. Tapi makna hadis ni ada juga datang di dalam kitab Imam Tirmidzi di dalam Kitabul Fitan. Di dalam Kitabul Fitan. Kitab yang membahas tentang fitnah-fitnah di akhir zaman. Dan fitnah yang pertama adalah pembunuhan juga. Fitnah yang pertama adalah pembunuhan juga.
Seperti dikatakan oleh Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib mengatakan pembunuhan Sayyidina Utsman bin Affan adalah fitnah yang pertama bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan meninggalnya karena dibunuh. Dia ini umurnya dikatakan 84 tahun, ada yang mengatakan 90 tahun. Kalau di dalam sejarah kita membahas, kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam umurnya 63 tahun. Abu Bakar Siddiq pun meninggal umur 63 tahun. Umar bin Khattab pun meninggal umur 63 tahun. Sayyidina Ali pun meninggal umur 63 tahun. Hanya Sayyidina Utsman bin Affan sendiri dia umur 84 tahun dan ada riwayat mengatakan umurnya 90 tahun. Itu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Padahal banyak jasa beliau untuk orang-orang Islam, tapi beliau pun dibunuh juga, meninggalnya karena dibunuh juga. Dibunuh dalam keadaan zalim. Karena Nabi SAW pernah mengatakan sebelumnya, ya Utsman innaka qutila mazluman, kamu ini akan dibunuh dalam keadaan dizalimi. Kekuasaan kamu akan direbut, baju kamu akan dipaksa untuk dilepaskan, maka jangan kamu lepaskan. Baju di sini maksudnya kekuasaan. Utsman bin Affan ketika menjadi khalifah dipaksa untuk turun. Nabi katakan jangan turun. Makanya dia bertahan sampai mati. Seandainya dia melepaskan jabatan dia tak akan mati. Cuma karena dia ikut perintah Nabi SAW, jangan lepaskan jabatan, pegang jabatan tersebut dan jangan turun. Maka dia telah dibunuh orang Ar-Razail, orang-orang yang daripada Mesir ketika itu. Dan para sahabat ada ketika itu, bukan tak ada. Para sahabat-sahabat masih ada ketika itu, ketika pembunuhan Sayyidina Utsman bin Affan. Bukan mereka tak mau bantu, tapi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sendiri yang perintahkan sahabatnya untuk kembali ke rumah masing-masing karena beliau tidak mau ada pertumpahan darah yang banyak. Bila sahabat bantu maka akan jadi peperangan di situ, peperangan yang besar. Maka jasa daripada Sayyidina Utsman bin Affan banyak sekali. Juga di dalam perang Tabuk banyak pengorbanan Sayyidina Utsman bin Affan. Bahkan di Madinah itu pernah berlaku kekeringan ketika itu, kering kontang dan kemarau. Ketika di situ ada satu perigi, ketika memberi minum hanya ada perigi daripada orang Yahudi lah. Orang Yahudi dia punya telaga. Maka di sini kita ingin melihat bagaimana Nabi SAW menjaga sistem perekonomian orang Islam. Jadi menjaga ekonomi Islam ini pun dituntut di dalam syariat sebenarnya. Maka Nabi SAW ketika kekeringan orang-orang Madinah, hendak pun jadi risaulah Nabi SAW berfikir tentang para sahabat. Sayyidina Utsman bin Affan ni dia ingin membeli daripada telaga orang Yahudi tadi, tapi orang Yahudi dia tak terima, dia tak mau. Dia kata boleh beli setengah untuk kamu, setengah untuk saya. Jadi setengah-setengah. Maka Utsman bin Affan pun dia bayarkan setengah, tak apalah. Sebab ini strategi perang, strategi dalam perekonomian Islam. Sayyidina Utsman bin Affan dia beli setengah. Jadi orang Yahudi ini dia berfikir biar setengah untuk Sayyidina Utsman bin Affan, setengah lagi saya boleh jual, dia kata begitu. Maka Utsman bin Affan dia mengatakan, ketika orang-orang Islam ambil air daripada orang Yahudi dengan bayaran yang mahal, mereka beli. Ketika Utsman bin Affan dah dapat setengah, maksudnya satu hari giliran Utsman bin Affan, dia kata terus kepada orang Islam, dia kata, hari ini adalah giliran saya, kamu ambil air sebanyak-banyaknya supaya esok tak perlu lagi beli kepada orang Yahudi tersebut. Maka bila buat macam tu, esoknya orang-orang tak datanglah kepada orang Yahudi. Orang Yahudi pun berfikir daripada saya tak laku ni, baik saya jual separuh lagi kepada Utsman bin Affan. Maka dapatlah semua ni kepada Utsman bin Affan. Jadi banyak beliau punya jasa di dalam Islam, tapi beliau dibunuh dalam keadaan dizalimi oleh orang-orang yang datang dari Mesir ketika itu. Maka di sini fitnah yang pertama yang berlaku kata Sa'id bin Musayyib adalah fitnah pembunuhan Utsman bin Affan. Maka ini diceritakan juga di dalam kitab Tirmidzi rahmatullah alaih, tapi bukan kitabud diyat, di dalam babul fitan, masalah fitnah akhir zaman. Artinya makna daripada hadis yang kita bacakan, hadis yang ke-14 ini. Coba kita lihat kepentingan hadis di situ. Sedikit lagi. Kita kembali tadi kepada satu hadis. Nabi katakan awwalu ma yuqda bihi yaumal qiyamah adalah fid dima. Ada dua hadis yang bertentangan di sini ya. Ada dua hadis yang bertentangan. Apa dia? Yang pertama Nabi katakan perkara pertama yang akan diberikan keputusan di akhirat adalah masalah darah. Pertumpahan darah, masalah pembunuhan.
Satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Perkara pertama yang paling pertama dihisab bagi manusia di akhirat adalah solat. Nah, kalau di sana dikatakan darah, di sini dikatakan solat. Jadi seolah-olah yang mana yang pertama ni, kita ni tak faham kan? Kadang dua hadis ni seolah-olah dia bertentangan. Maka dijawab oleh para ulama, adapun yang dikatakan Rasulullah, perkara yang pertama akan diputuskan di akhirat adalah masalah darah. Ini kaitannya dengan sesama manusia. Sesama manusia. Dan adapun yang dikatakan awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah, perkara yang pertama akan dihisab di hari kiamat adalah solat. Ini adalah masalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada masalahlah dalam dua hadis yang bertentangan ini. Kita lihat kepentingan hadis. Hadzal hadisun nabawi asy-syarif bayanu islamiyyin 'azimin. Hadis ini dikata hadis yang ke-14 ni yang kita bacakan. Penjelasan tentang Islam yang agung, wa qa'idatu tasyri'iyyatin muhkamatin fi siyanati hayatil muslimi talama kana hadzal muslim insanan sawiyya. Dan hadis ini merupakan kaidah pensyariatan Islam yang sempurna dalam menjaga kehidupan seorang Islam. Jadi selama mana orang Islam itu adalah satu orang yang manusia yang sejahtera dan selamat min kulli khalalin, daripada setiap kekurangan, au ittirab ataupun kecelaruan, yadurru bi amnil mujtama' wa salamati afradih, yang akan memudaratkan keamanan masyarakat Islam dan keselamatan setiap individu Islam. Jadi hadis ini dia menjelaskan kepada kita pemeliharaan supaya tidak berlaku kegaduhan di dalam masyarakat, pembunuhan, saling menyakiti. Ini dengan hadis inilah merupakan satu kaidah. Amma idza asbahat hayatul fard khataran ala hayatil jamaah fa asabahu al marad wa inharafa an as-sihhat al insaniyah was salamah al fitriyah asbaha jursumatan khabisatan. Maka dia kata apabila kehidupan seorang manusia dia membahayakan daripada kehidupan masyarakat yang lain, orang-orang ramai, dan karena dia penyakit ada di dalam hatinya dan dia telah berpaling daripada sifat yaitu insaniyah dan sifat fitrah yang selamat, maka orang seperti ini dianggap sebagai jursumah khabisah. Jursum ni adalah kuman lah, dianggap sebagai kuman, bakteri. Taftuku fi jismil ummah, yang akan menyerang kepada badan umat ini. Jadi umat akan diserang disebabkan perlakuan orang tadi itu. Wa tufsidu 'alaiha dinaha, akan merusakkan agamanya, wa akhlaqaha, dan akhlaknya, wa a'radaha, dan marwahnya, wa tunshiru fiha syarr wad dalal, akan menyebarkan keburukan dan kesesatan. Maka ketika itu orang-orang seperti ini saqata haqquhu fil hayah, tidak layak hidup lagi lah. Orang-orang seperti ini tidak layak hidup. Jadi kita mendapati zaman-zaman sekarang ini kan banyak ada sebagian orang yang memang tidak ada manfaat untuk masyarakat. Kalau dia duduk dalam satu masyarakat, dia akan meresahkan. Dia akan meresahkan. Ada dia saja barang hilang. Ada dia saja barang hilang. Orang merasa tidak aman tidurnya, tidak nyenyak tidurnya. Maka orang-orang seperti ini karena sudah ada penyakit dalam dirinya dan dia telah memberikan mudarat kepada masyarakat ramai. Maka dikatakan orang-orang seperti ini tidak ada lagi hak bagi dia untuk hidup. Wa ahdara wujudahu, dan kehidupan dia ini telah menjadi sia-sia. Telah menjadi sia-sia. Wa wajib isti'saluhu, maka wajib dihafuz perkara yang seperti ini untuk apa? Liyahyal mujtama' al-Islam fi amnin wa rakha', supaya masyarakat Islam hidup dalam keadaan aman dan dalam keadaan tentram. Dalam keadaan tentram. Jadi di sini kita lihat kadang-kadang orang Islam kita ni, kita dipanggil Islam, padahal kalau kita mengikuti ajaran Islam, pasti hidup kita ini akan tentram dan hidup kita ini akan damai. Karena makna Islam itu sendiri daripada salamah, daripada kata keselamatan, yaitu kesejahteraan. Masalahnya di sini kadang-kadang orang-orang Islam sendiri pun tidak beramal dengan agama Islam. Yang paling parahnya lagi, mereka menganggap amalan Islam itu adalah amalan yang tertinggal. Seperti amalan-amalan perempuan-perempuan yang pakai kerudung, pakai purdah, itu dikatakan tidak modern lah, orang-orang yang tertinggal.
Mereka ingin menjadikan bebas. Sekarang ni saya terbacalah satu di French. Di French dikatakan wanita yang paling selamat. Di French atau di mana? Wanita yang paling selamat daripada virus coronavirus ini adalah wanita Islam. Wanita Islam. Kenapa? Karena mereka yang paling menjaga diri. Dia pakai mask setiap hari. Kalau yang pakai purdah ni kan, daripada awal-awal tak ada virus pun dah pakai mask dah. Pakai masker. Dan mereka ni orang yang tidak pernah salaman dengan ajnabi. Tidak biasa bersentuh-sentuhan. Kan salah satu penyebabnya tersebar ni karena sering bersentuh-sentuhan, sering berjumpa kan. Orang-orang Islam ni menjaga daripada perkara tersebut. Artinya kehidupan mereka ni hidup dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Ini perempuan-perempuan Islam, wanita Islam. Sehingga di sana pun ada satu orang yang bertanya kepada orang Islam, kenapa orang Islam perempuan ni macam tu? Ditutup, tak boleh salam, tak boleh apa. Mereka kan biasa peluk-peluk tu. Biasa tak isteri siapa pun tak tahu anak siapa, main peluk saja. Ya. Kalau sana dipanggil di Indonesia cipika, cipiki. Apa cipika-cipiki? Cium pipi kanan, cium pipi kiri. Itu satu istilah mereka lah tu. Kalau dalam Islam tak boleh, tak ada. Jangankan macam tu, salam pun tidak dibenarkan. Maka orang Islam ni dijaga. Satu orang tanya, apa ni orang Islam ni buat perempuan macam tu sangat macam tertekan, macam terikat. Dia kata, kenapa tak bebas macam kami ni, hidup dalam keadaan bebas. Jadi hak tu sama rata, dia kata. Kenapa orang Islam tak boleh salaman, tak bebas? Maka orang-orang Islam jawab di sana, orang Islam laki-laki jawab, bagaimana? Dia katakan, kamu ni kalau nak jumpa Ratu Elizabeth, macam mana kira-kira? Mudah tak bagi kamu jumpa untuk salaman dengan dia, untuk sentuh dia ni, mudah tak? Mereka katakan tidak mudah. Sebab dia ni satu orang yang tinggi, derajatnya satu orang yang mulia, satu orang yang terhormat. Maka mereka menjawab, begitulah kami orang-orang Islam. Kami menjadikan setiap wanita di kalangan kami adalah ratu-ratu bagi kami. Jadi orang-orang yang mulia. Jadi tidak mudah untuk disentuh, tidak mudah untuk dipermainkan. Jadi maruah Islam tu, wanita tu kan diangkat martabatnya karena kedatangan Islam. Dulu kan di zaman jahiliyah, orang-orang Islam, orang-orang sana tu dia merendahkan martabat orang wanita kan. Bahkan cerita para sahabat sebelum mereka masuk Islam, anak-anak perempuan ni banyak yang dibunuh karena merupakan satu aib. Adapun kisah mengenai Sayyidina Umar bin Khattab itu tidak benar. Pernah dengar enggak Umar bin Khattab dia membunuh anak perempuan, kubur hidup-hidup? Itu cerita yang tidak benar. Cerita yang tidak benar. Buktinya anaknya masih hidup, Hafsah radhiyallahu anha. Hafsah ni anak pertama. Hafsah ni anak pertama dan nikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya dia adalah anak suka mengubur anak perempuan hidup-hidup, Hafsah ni tak hidup. Dia mesti mati. Pada anak yang pertama. Jadi cerita yang disebabkan kepada Umar bin Khattab. Memang ada zaman tu saking degilnya mereka mengubur hidup-hidup anak perempuan. Tapi bukan kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kadang-kadang orang membawa kisah ini kepada Umar bin Khattab. Wallahu alam, kita tak tahu yang ni, yang buat ni orang Parsi Majusi ke? Sebab orang Majusi ni kan orang yang paling anti kepada Umar bin Khattab. Orang Parsi ni orang paling anti kepada Umar bin Khattab. Karena di zaman beliau Parsi runtuh. Dan orang-orang Islam, orang-orang itu banyak yang masuk Islam. Jadi mereka ni bencinya dengan Umar bin Khattab tak tanggung-tanggung lah. Maka mungkin mereka yang melakukan perkara tersebut supaya kita menghinakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi amalan tidak benar dan hadis yang datang mengenainya adalah hadis-hadis yang palsu, hadis yang maudhu'. Jadi begitu di zaman dulu. Sehingga datang Islam, Islam dimuliakan, Islam memuliakan seorang wanita. Bagaimana? Karena seorang wanita berlaku perang satu kampung. Kan ceritanya di zaman Rasulullah, seorang wanita yang bertudung, dia berpakaian rapi, bercadar, dia pergi ke kedai membeli keperluan rumah. Jadi ketika dia duduk, orang Yahudi ni ikat dia punya kain dia ni ke satu kayu seperti itu, tempat duduk dia. Bila dia bangkit, maka terlepas dia punya kain tadi tu. Terlepas dia punya kain, maka dia pun menjerit sebab nampak dia punya aurat. Datang satu orang laki-laki Islam, dia bunuh orang Yahudi tadi tu. Di sana banyak orang Yahudi, maka orang Yahudi yang melihat tadi tu pun mereka pun bunuh orang Islam tadi. Berita ini sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disitulah Nabi ajak sahabat-sahabatnya untuk memerangi orang-orang Yahudi. Makanya orang Yahudi ketika itu diusir daripada Madinah.
Itu sebab siapa? Karena menjaga satu kehormatan kaum perempuan. Jadi Islam itu sangat memuliakan perempuan. Maka dalam masyarakat dikatakan kalau kita mengamalkan Islam secara sempurna tadi itu, maka di situ kehidupan akan menjadi tentram dan damai. Kita lihat sikit lagi. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan tentang kepentingan hadis. Ibnu Hajar Al-Haytami, dia ada dua. Ada tiga di situ. Satu Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang kedua Ibnu Hajar Al-Haytami, yang ketiga Ibnu Hajar Haythami, pakai sa. Haythami. Ibnu Hajar Al-Haytami ini ahli fikih, dan ahli fikih. Dan dia ini bermadhab Syafi'i. Ibnu Hajar Al-Haytami. Maka Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan tentang kepentingan hadis ini. Dikatakan wahwa minal qawaidil khatirah li ta'alluqihi bi akhtaril asya' wa huwa ad-dima'. Hadis ini merupakan satu kaedah yang sangat-sangat penting karena kaitannya adalah dengan benda yang sangat penting, yaitu adalah masalah darah. Masalah darah. Jadi darah itu adalah satu perkara yang penting. Dan wa bayanu ma yahillu wa ma la yahill, dan hadis ini menjelaskan apa yang halal dan apa yang tidak halal. Wa innal asla fiha al-isma', karena pada asalnya darah ini mesti ada sifat isma'. Isma' ini artinya sifat yang mesti dilindungi. Sifat yang dilindungi. Wa huwa kadzalika aqlan, dan dari segi akal pun begitu, li'annahu majbulun ala mahabbati baqa'is suwaril insaniyah al-makhluqah fi ahsani taqwim. Karena dia diciptakan dalam bentuk yang sesempurna sekali di dalam bentuk manusia, di dalam bentuk makhluk ini. Maka manusia ini kan bentuk yang paling mulia. Tidak ada bentuk yang lain. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan, menjadikan manusia itu dalam sebentuk-bentuk yang sesempurna-sempurna bentuk. Dan tidak ada lagi kalau dibandingkan dengan hayawan. Kita ini adalah manusia yang makhluk yang paling sempurna bentuknya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat hewan-hewan yang lain. Sebab manusia ini pun dipanggil hewan juga. Setiap yang bernyawa itu dipanggil hayawan. Cuma perbezaannya kalau dalam ilmu mantik kita ini dipanggil hayawanun natik, hewan yang dapat berbicara. Kalau mereka ini bukan hayawanun natik. Maka kita lihat kalau binatang-binatang yang lain, kita lihat mereka makan kadang-kadang perutnya lebih tinggi daripada kepalanya. Seperti binatang-binatang kerbau kan, bila dia makan perut kan ada di atas, kepala ada di bawah. Kalau kita tidak, kita dimuliakan, posisi kita punya mulut tu di mana, mata tu di mana, hidung tu di mana, betul-betul sudah dijadikan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan mengingkari lagi. Itu tanda satu kekayaan, kita ini dipanggil kaya bila disempurnakan anggota tubuh badan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan dalam keadaan sempurna. Maka ketika orang katakan kita miskin, sebenarnya kita tidak miskin lah. Orang yang miskin tu dia tak ada tangan, tak ada kaki. Kita ni orang-orang yang kaya, yang disempurnakan ciptanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara kepentingan daripada hadis yang ke-14 tentang menjaga darah ataupun menjaga ad-dima'. Di dalam hadis ini ada beberapa lafaz yang dijelaskan di dalam syarah. Kita tengok. La yahillu dam. Tidak halal darah. Darah itu tidak halal. Maksudnya la tahillu iraqatuhu, tidak halal ditumpahkan. Dan maksud menumpahkan darah adalah al-qatlu. Artinya tidak halal membunuh. Tidak halal membunuh. Itu maksud tidak halal menumpahkan darah. Karena membunuh itu tidak mesti dengan menumpahkan darah. Bi'ihda salasin, dengan salah satu daripada tiga perkara. Yaitu halal membunuh seorang Islam dengan salah satu sebab apabila ada di antaranya. Yaitu yang tiga tadi itu. Yang pertama zina, yang muhsan, yang kedua adalah membunuh, yang ketiga adalah murtad, keluar daripada agama. An-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Apabila satu orang membunuh satu orang yang lain secara sengaja, bukan secara khata' ataupun bukan secara mutasyabihat. Kalau satu orang membunuh tidak sengaja tak apa, dia tidak diberlakukan qisas. Ataupun dia membunuh tidak ada tujuan membunuh, tapi terbunuh. Contoh biasa kalau kita membunuh ni akan menggunakan benda-benda yang berat ataupun tajam. Kita menggunakan pisau, itu biasanya membunuh kan. Kalau itu memang diambil qisas. Tapi ini kita hanya pukul pakai rotan saja, tiba-tiba mati. Ya,
pukul pakai rotan kecil tiba-tiba mati, itu tidak diambil qisas. Karena itu sengaja tetapi khata'. Dia sengaja dia buat pukulan tetapi tidak ada tujuan membunuh. Tidak ada tujuan membunuh. Maka kalau di sini syaratnya qisas di sini berlaku adalah amadan dengan sengaja. Dan alat yang digunakan memang biasanya adalah alat yang membunuh. Kita lempar atas batu besar di atas kepalanya, itu membunuh tujuan kita, maka kita diambil qisas. Kemudian di sini dijelaskan Abu Hanifah rahmatullah alaih. Di sinilah dia mengambil dalil kalau yang membunuh itu orang Islam, yang dibunuh adalah orang kafir, tetap diambil qisas. Pendapat Imam Hanafi. Pendapat Imam Hanafi. Pendapat kita jumhur, kalau yang membunuh orang Islam, yang terbunuh orang kafir, tidak diambil qisas. Sama ada itu kafir harbi memang mesti dibunuh lah, kafir yang memerangi orang Islam. Ataupun kafir zimmi, ataupun kafir mu'ahad, ataupun kafir musta'man. Kafir ini ada 4. Ada 4. Yang pertama namanya kafir harbi. Kafir harbi ini itu orang-orang kafir yang membenci Islam dan mereka memang ingin menghancurkan Islam, ingin memerangi Islam. Mereka ini adalah kafir harbi. Kalau orang kafir seperti ini mesti kita perangi mereka, kita lawan mereka. Karena mereka ini ingin menghancurkan Islam. Artinya ingin mencabut agama Allah, ingin mencabut, tidak mau ada orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi 3 jenis kafir lagi tak boleh dibunuh. Kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Kafir zimmi ini adalah orang kafir duduk di bawah kekuasaan Islam. Dan mereka membayar jizyah kepada khalifah Islam, kepada pemimpin Islam. Orang kafir di negara kita dipanggil kafir apa nih? Mereka tak bayar jizyah. Cukai orang Islam pun bayar. Orang Islam pun bayar cukai kan? Kalau jizyah ini khusus untuk orang kafir. Ada cukai kepala? Tak ada kan? Jadi kafir zimmi ini dia seharusnya orang yang kafir di bawah penjagaan raja Islam lah, sultan Islam, dan mereka bersedia untuk membayar jizyah. Itu kafir zimmi. Kafir mu'ahad, kafir yang mengadakan perjanjian dengan orang Islam, saling menjaga, tidak akan memerangi, tidak akan membunuh satu sama lain. Ini kafir mu'ahad. Kafir yang mengadakan perjanjian dengan orang Islam. Mereka pun tak boleh dibunuh. Mereka pun tak boleh dibunuh. Di zaman dulu banyak tuh. Di zaman Rasulullah dan selepas Rasulullah ada negara-negara yang buat perjanjian dengan negara-negara Islam. Tidak saling memerangi. Mereka ini menjadi kawan lah. Ada perjanjian satu sama lain. Kalau kafir musta'man, kafir yang datang ke wilayah orang Islam, kemudian dia dijamin oleh salah satu daripada penduduk Islam di sana. Itu dipanggil kafir musta'man. Contoh kita datang ke negara lain, umpamanya di situ ada orang Islam. Kita ni contoh umpamanya di negara kita ni ada orang kafir. Di negara kita ni ada orang kafir datang daripada luar masuk negara kita. Dia punya saudara umpamanya di negara kita ni, tapi dah Islam. Saudara dia dah Islam. Lepas tu orang saudara dia yang Islam ni minta keamanan untuk dia ni kepada orang-orang Islam yang ada di sini. Maka pengamanan daripada dia ni diterima, maka dipanggil kafir musta'man. Maka bila dia masuk negara kita tak boleh dikacau, tak boleh diganggu. Sebab dia sudah dijamin oleh orang Islam. Maka salah satu zaman kita ni yang kebanyakan kafir musta'man. Orang-orang yang datang melancong pada guna pasportnya kan. Sebab mereka telah diamankan oleh negara. Negara dah bagi jaminan dan bagi kebenaran untuk mereka masuk, maka tak boleh dikacau sebenarnya walaupun mereka adalah orang-orang kafir. Yang boleh satu saja itu kafir harbi tadi itu boleh, itu mesti kita perangi memang. Bukan negara Islam. Karena di sana tadi itu yang memberikan jaminan salah satu orang Islam pun dah cukup. Salah satu orang Islam pun sudah cukup. Apalagi kalau ramai orang Islam di kalangan kita ni memberikan izin tadi itu. Kita negara itu tidak mengamalkan Islam. Ada tak istilah kafir zimmi? Tak ada. Kafir zimmi tadi itu syaratnya. Walaupun dia mengamalkan Islam, tapi kalau kafir ni tak bayar jizyah, tak dipanggil kafir zimmi. Syarat dia kena tunduk dengan undang-undang Islam. Makanya kafir zimmi ni ada kisah untuk dia ni, ada sebat kalau dia berzina, ada semua. Karena dia harus ikut undang-undang Islam. Makanya kalau di sini di kita ni tak ada kafir zimmi lah, sebab
Jangankan undang-undang untuk mereka, untuk orang Islam pun tak berlaku undang-undang, kan? Mana ada, sebab di sini tidak ada hukum qisas. Harbi pun tak ada di sini. Artinya tidak ada orang yang menyerang kita. Makanya kita katakan mungkin yang paling dekat tu musta'man, yang diberikan keamanan, ataupun ada perjanjian muahad tadi itu, ada perjanjian orang Islam. Tidak boleh saling mengakui karena negara kita sudah menjamin kelangsungan setiap orang yang warga negaranya mesti dijamin, mesti aman. Maka di sini satu permasalahan, kan dalam hadis tadi itu Nabi katakan yang boleh dibunuh itu an-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Jadi kalau satu orang mengeluarkan nyawa orang lain, maka nyawanya pun mesti dikeluarkan. Ini maknanya secara umum kata Imam Hanafi. Makanya tak kira kafir dengan Islam pun. Tak kira kafir dengan Islam pun. Maka kalau Islam membunuh orang kafir pun, orang Islam ni mesti diambil qisas juga. Kata mazhab Imam Hanafi. Orang Islam pun mesti diambil qisas. Lainlah kalau kafir harbi tak masuk, sebab tu mesti diperangi kan. Ini yang kafir yang tiga tadi tu. Kafir zimmi, kafir mu'ahad dan kafir musta'man. Ini kata Imam Hanafi seperti itu mesti diperangi. Tapi kalau jumhur, termasuk pendapat kita, mazhab Syafi'i rahmatullah alaih, kalau yang membunuh itu orang Islam, yang dibunuh kafir zimmi ataupun kafir mu'ahad ataupun kafir musta'man, tidak berlaku qisas kepada orang Islam tadi itu. Cumanya kita membayar diat. Kita membayar diat. Tidak diambil qisas. Kenapa? Karena jiwa orang Islam itu jauh lebih mulia daripada jiwa orang kafir. Jadi nyawa orang Islam itu jauh lebih mulia daripada nyawanya orang kafir. Jadi di situ letak perbedaan pendapat dan di dalam memahami nas daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Imam Hanafi mengatakan ini kalimat ini adalah kalimat yang khusus. Kalimat yang umum sifatnya. Semua nyawa, tak kiranya orang kafir ataupun orang Islam. Tapi jumhur mengatakan hadis ini telah ditaksis. Hadis ini telah ditaksis dengan hadis yang lain. Nabi katakan la yuqtalul muslim bil kafir. Orang Islam tidak akan dibunuh karena membunuh orang kafir. Itu pengkhususan kepada hadis yang bersifat umum di sini. Tapi mazhab Nabi katakan tidak. Ini sifatnya hadis ini adalah umum sebab lafaznya an-nafsu bin nafsi. Jiwa dengan jiwa. Di situ letak perbedaan di antara kita dan mazhab Hanafi rahmatullah alaih. Kemudian dalam lafaz hadis tadi ada as-sayyibuz zani, satu orang tua yang berzina ataupun satu orang yang nikah dengan yang berzina. Siapa makna sayyib di sini? Kalimat as-sayyib. As-sayyib ni kan ada dalam Al-Quran juga. Dalam Al-Quran dalam surah At-Talaq. Dalam surah At-Talaq itu kan ada satu kejadian Nabi SAW ingin mencerai istrinya kan. Nabi ingin menceraikan istrinya karena sesuatu sebab. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asa in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin qanitatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Tayyib di situ. Maka Allah katakan mungkin boleh jadi kalau Nabi ini menceraikan engkau wahai istri-istrinya, Allah akan memberikan ganti yang lebih baik daripada kamu. Islam, beriman, ahli ibadah. Bahkan di samping itu dikatakan sayyibat wa abkara, mungkin yang sudah janda ataupun yang masih perawan. Itu kalimat itu ada di dalam Al-Quran. Maka kalimat sayyib ini adalah janda yang pernah melakukan nikah kawin. Di sini tak kira, artinya laki-laki ataupun perempuan sama saja. Laki-laki ataupun perempuan sama saja. Tapi syaratnya orang yang melakukan zina yang dianggap muhsan, yang mesti direjam, syaratnya ada 3. Yang pertama baligh, yang kedua berakal, yang ketiga adalah merdeka. Yang ketiga adalah merdeka. Dia ini belum baligh tapi dah pernah nikah. Kemudian melakukan zina, tidak diambil rejam, tidak direjam dia. Dia masih kecil. Mungkin umurnya masih perempuan, masih 9 tahun, belum balik lagi atau 10 tahun. Kemudian dia melakukan zina, maka tidak direjam. Ataupun orang gila tak ada masalah lah. Memang orang gila ni diangkat hukum daripada ni. Orang gila berlaku apa saja pun tidak dianggap dosa. Sekarang permasalahannya tuan-tuan, bagaimana kalau orang yang gila karena
dadah umpamanya. Itu di mana tempatnya? Kata ditanya kepada para ulama kita nih, ulama-ulama Islam. Ada orang yang gila karena dia dadah ataupun karena benda-benda yang lain. Maka di sini orang gila seperti ini, orang gila yang dia menyebabkan dirinya gila, dia kita akan kembalikan kepada kehidupan sebelum dia gila. Maka dilihat kehidupan dia sebelum gila. Lain kalau orang yang gila karena memang takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu lain ceritalah. Orang gila seperti ini dimaafkan hukum daripada mereka. Maka syarat daripada muhsan tadi itu as-sayyib, itu mesti dia baligh, kemudian dia berakal, kemudian dia merdeka. Kalau hamba sahaya walaupun pernah dia ni istilahnya berhubungan suami istri, laki dengan perempuan, hamba sahaya ini kan halal. Maka kalau dia melakukan zina tidak dianggap muhsan. Maka dia tidak akan berlaku rejam kepadanya. Maka dikatakan yuqalu rajulun sayyibun, laki-laki yang sayyib. Wa mar'atun sayyib, dan perempuan yang sayyib. Sama kalimat ni. Sayyib ni untuk perempuan boleh diguna dan untuk laki-laki pun boleh diguna. Apa makna sayyib? Sayyib ni adalah isim fa'il daripada kalimat saba. Kalimat saba yasibu. Saba yasibu ni maknanya sama dengan raja'a yarji'u, kembali. Maknanya kembali. Kenapa dikembali? Karena kalimat sayyib ini banyak digunakan, lebih dominan digunakan kepada wanita. Lebih banyak digunakan kepada wanita, kalimat sayyib. Karena seorang wanita bila meninggal suaminya ataupun dicerai, pada umumnya kembali kepada keluarganya. Makanya dipanggil raja'a, kembali. Saba yasibu, kembali. Biasanya perempuan seperti itulah. Ada juga perempuan yang sudah mapan, boleh berdikari hidup diri sendiri, dia tak ada masalah. Dia buat rumah sendiri. Tapi zaman dulu biasanya seperti itu. Jadi kaum perempuan ini memang betul-betul mereka ini akan duduk di bawah suami. Di Indonesia tu ada satu, di negeri Bogor ada satu suku. Suku ni suku Sunda lah. Suku ni suku Sunda. Mereka ni wanitanya memang cantik-cantik. Walaupun mereka duduk di pedalaman. Duduk di pedalaman tapi masih cantik mereka ni. Orang Sunda. Dan kebiasaan adat di situ. Bila dah kahwin dengan laki-laki, bila dah kahwin, dikahwinkan anak perempuan mereka ni, dia tak boleh dah tinggal di kampung tu. Tak boleh tinggal di kampung tu. Jadi mereka ni istilahnya mengajarkan supaya berdikari cari tempat lain untuk hidup di sana. Ini kebiasaan. Jadi anak perempuan yang sudah dikahwinkan tak boleh lagi tinggal di kampung yang dia lahir di situ. Ini kebiasaan mereka. Suku Badu, itu nama dia kalau tak silap saya, di kawasan Bogor. Maka itu asal daripada sayyib, raja'a, kembali, karena kebiasaan perempuan. Bila orang seperti ini suaminya meninggal ataupun cerai, dia akan kembali lagi kepada keluarganya. Saya ada satu kisah di Pakistan ketika itu, satu wanita Indonesia dia menikah dengan orang Afghanistan. Nikah dengan Afghanistan. Jadi sifat orang Pakistan ini memang seperti itu. Makanya kalau ada anak perempuan kita, jangan kawinkan dengan orang Pakistan, Afghanistan, India. Jangan kawinkan dengan mereka. Bila suami mati, mereka terus tak akan menghargai anak perempuan kita ni, terlontar-lantung. Jadi wanita tadi tu dah punya 2 anak, satu laki-laki dan satu perempuan. Dia tinggal di Afghanistan. Kulit dia pun macam orang Afghanistan dah. Ketika itu kita kan di KJRI. KJRI ini kan konsulat jenderal Republik Indonesia. Bukan embasi lah, dia bawa embasi tu, cabang dia kan. Kecil sikit. Dia di negeri dia, bukan di ibu negara. Jadi di situ kita senantiasa pergi ke sana. Jadi datang satu orang, rupanya dari Afghanistan. Suami dia dah meninggal dunia. Bila suami meninggal dunia, dia dipaksa untuk pergi daripada keluarga suami dia ni. Jadi dia tidak ada di Afghanistan ketika itu, tidak ada embasi Indonesia. Dia lari ke Pakistan dan diterima di sana. Sedangkan dia ni adalah keturunan orang Palembang yang masih beragama Kristen dulu. Jadi dia melaporlah cerita dengan kita ni, kalau sekiranya dia balik ke Indonesia, keluarga akan paksa dia untuk kembali kepada Kristian. Kita sebagai pelajar ketika itu tak tahu cara apa nak buat kan. Bukan kita ni, kita duit pun tak ada duit kita siapkan satu tempat, satu panti, duduk situlah kita bayar dia punya itu kan. Tapi konsulat yang uruskan tak tahu apa dia punya cerita, apa dia punya nasib selepas itu. Jadi itu sifat orang Afghanistan. Jadi kalau ada anak menantu dia, suami dah mati, memang dia tak pakai terus dia punya menantu tu.
Dia akan tinggal terbuang macam tu. Kalau kita tidak, orang Melayu ni kadang-kadang sebagian orang lebih sayang kepada menantu daripada sayang kepada anak dia. Itu banyak tu orang Melayu kita dapat seperti itu. Makanya biasanya perempuan zaman dulu bila dah berlaku kematian, cerai, dia akan kembali semula kepada keluarganya. Maka dipanggil mereka dengan kalimat sayyib, iaitu kembali, raja'a yarji'u sabayasibu. Dan ini biasanya disebut untuk perempuan lebih banyak, dikatakan itlaqu 'ala al-mar'a aktsar li'annaha bisadadir ruju' wal 'audah ila ahliha. Biasanya mereka ini akan lebih condong kembali kepada keluarganya. Kembali kepada keluarganya. Waz-zani, as-sayyibuz zani. Kalimat az-zani isim fa'il daripada zina. Daripada zina. Zina ni, kalimat zina dalam bahasa itu maknanya al-fujur. Fujur ni perbuatan mesum ataupun maksiat. Perbuatan maksiat. Itu makna kalimat az-zina di dalam bahasa Arab. Adapun zina dari segi syariat, wata'ur rajul al-mar'ah al-hayyah fi qubulha min ghairi nikah. Seorang lelaki mendatangi seorang wanita dan dia menikahi di kemaluannya, kubul, yang masih hidup dan tiada talian pernikahan. Itu makna zina. Itu makna zina. Jadi kalau ad-dubur itu tidak dipanggil az-zina. Ini kubul yang dipanggil zina. Karena di dalam masalah-masalah seperti ini boleh berlaku juga kepada kaum laki-laki kepada kaum laki-laki. Kan? Tapi syaratnya tadi itu bila dipanggil dia muhsan, bila dia berzina dengan seorang perempuan yang masih hidup lah. Kalau yang sudah mati, itu lain cerita lagi. Ada orang zina dengan perempuan yang mati. Ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tuan-tuan puan-puan pernah dengar cerita pencuri kain kafan. Pernah dengar cerita tu? Ada seorang pemuda zaman dulu tu kerja dia curi kain kafan, dia jual balik. Bila dikuburkan, ada jenazah hari ini meninggal dunia, kemudian dikuburkan, malam ni dia pergi gali. Dia bongkar balik kuburan tadi itu, kemudian dia jual, dibuka kain kafan dan dia jual. Maka kebetulan satu hari itu yang meninggal ni adalah satu orang perempuan, anak orang kaya dan cantik. Maka dikuburkanlah, malam ni laki-laki ini datang dan dia gali kuburan, dia pecat dia lepaskan dia punya kain kafan, dia ambil. Bila dia nak pergi, dia tengok mayat ni sudah dalam keadaan tidak berpakaian. Maka timbul syaitan tadi itu dalam hati dia. Maka dia pun telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh dengan mayat perempuan tadi itu. Dia lakukan, selesai, dia pun nak pergi tu, dia melangkah, keluar suara daripada perempuan ini, wahai fulan, sungguhnya kamu akan ditanya terhadap perbuatan kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia dengar satu bunyi seperti itu, suara seperti itu. Balik ke rumah tak boleh tidurlah laki-laki ni, tuan-tuan. Jadi dia tidur baring tu, duk fikir, duk ingat perkataan tadi tu. Macam mana mayat boleh bercakap seperti itu kan? Jadi terasa dalam hatinya. Hatinya dia tertekan, tak boleh tidur dia. Esoknya dia datang pada Nabi SAW dan mengadukan perihal dia ni. Jadi di zaman Rasulullah ni kejadian pelik-pelik sebenarnya. Ya? Kejadian yang pelik-pelik dan aneh-aneh. Maka inilah yang dihadapi oleh seorang Rasul yang penuh dengan, makanya Rasul ini kan satu orang yang penyabar. Dan mesti dia kasihan kepada umat. Tapi ketika diceritakan dia punya kisahnya kepada Rasulullah, dia kata kepada Nabi, ya Rasulullah, boleh tak saya bertobat? Akankah dosa saya akan diampunkan? Maka Nabi tanya satu persatu, besar apa rupanya dosa kamu? Adakah lebih besar daripada bukit? Dia kata lebih besar lagi ya Rasulullah. Lebih banyak daripada pasir di lautan, lebih banyak lagi ya Rasulullah. Maka Nabi katakan, celaka kamu, apa rupanya dosa kamu? Maka dia ceritalah dia punya kisah dia ni. Nabi pun bila dengar kisah ni, Nabi pun jadi macam marahlah. Nabi katakan, pergi kamu jauh daripada sini, karena saya takut api yang akan membakar kamu akan membakar kami sekali. Dia datang mau mencari jalan taubat, dan taubatnya betul-betul. Tapi dia dapat jawaban seperti itu daripada Rasulullah. Jadi dia tak ada lagi jalan yang lain. Sebab yang boleh menjelaskan masalah taubat ni kan Rasulullah. Dia yang paling alim di situ, yang paling dekat dengan Allah. Akhirnya dia pun tak tahu nak buat apa, dia pun pergi ke atas bukit dan dia tinggal di sana di antara dua bongkahan batu besar.
dia buat macam ni dalam keadaan dia melekukkan lutut dia dan dia tundukkan matanya, kepalanya, dan dia tunduklah, dia ikat dia punya badan dia ni. Dan dia berkata, ya Allah, dia kata, kalaulah seandainya taubat saya tidak diterima, maka biarlah saya mati di sini dalam keadaan seperti ini. Tapi seandainya taubat saya diterima oleh Engkau, ya Allah, sampaikan berita ini kepada Rasulmu, kekasihmu sallallahu alaihi wasallam. Rupanya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi itu tidak ada alasan bagi seorang hamba untuk berputus asa daripada taubat kepada Allah. Allah dah jelaskan dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Dosa yang tidak diampunkan adalah dosa syirik saja. Yang lain itu besar macam mana pun akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa ni rasanya kita belum pernah dengar lah di kejadian ini di tempat kita sekarang kan. Atau di zaman kita lah, belum pernah kita dengar orang yang melakukan satu perkara dengan mayat seperti itu. Ini kan dosa yang cukup pelik dan cukup besar lah. Tapi turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya dosa hamba tadi itu telah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi tanya kepada para sahabat, di mana dia sekarang? Sahabat-sahabat ada yang tahu, mereka katakan dia berada di atas bukit sana dalam keadaan menangis 40 hari 40 malam, tak makan tak minum, dalam keadaan menangis saja. Karena dia takut dengan perkataan perempuan tadi itu akan ditanya di hadapan Allah. Maka sahabat-sahabat datang ke sana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa sahabatnya. Nabi telah mendapati badannya sudah penuh dengan debu dan matanya ini sudah hitam tuan-tuan, menangis di kerja dia. Dan badan dalam keadaan kurus 40 hari tak makan. Maka Nabi pun kebaskan dia punya debu daripada badannya dan Nabi ajak dia untuk kembali ke Madinah Al-Munawwarah. Maka ini perbuatan tersebut tidak dipanggil sebagai perbuatan seorang muhsan. Kalau seandainya walaupun laki ini sudah kahwin. Dan karena perempuan tadi adalah satu mayat, bukan perempuan yang hidup. Maka hukuman kalau diadakan seperti itu, hukuman pada mereka ini bukan hukuman rejam. Tapi hukumannya kembalikan kepada pemimpin. Jadi apa takzir yang sesuai. Takzir ni kalau kita panggil sekarang ini ta'zib lah. Ta'zib memang diberikan hukuman yang berat supaya jera. Karena kalimat hukum sendiri, hakama yahkumu, ni kalimat daripada mana'a yamna'u, mencegah artinya. Jadi satu orang yang memberikan hukuman di atas satu perbuatan, tujuannya adalah untuk mencegah perbuatan tersebut. Dan kisas itu sendiri, kisas dan seumpamanya hudud, itu sebenarnya bukan untuk tujuan membalas dendam dan menyakiti. Contoh kalau satu orang membunuh keluarga kita, kemudian kita bunuh dia balik. Bukan untuk balas dendam. Tujuan utama bukan untuk balas dendam, tapi tujuan utama adalah supaya benda ini dapat menjadi penghalang kepada orang lain daripada melakukan perbuatan yang sama. Jadi tak berlaku pembunuhan selepas itu. Nah, ini tujuan daripada syariat Islam ini sebenarnya adalah untuk membawa maslahat secara umum kepada seluruh umat manusia ini. Kita rasa pagi ini cukuplah sampai di sini dulu insya-Allah. Ada beberapa pembahasan lagi nanti. Yaitu yang akan berkaitan dengan fiqhul hadis, yaitu kandungan yang ada di dalam hadis yang ke-14 ini yang berkaitan dengan menjaga darah seorang Islam, kehormatan seorang Islam insya-Allah. Ada tak pertanyaan tuan-tuan dan puan-puan? Ada lagi 2 minit. Kalau ini belum habis lagi kan tentang maksud kalimah dalam hadis. Ada lagi ya? Oh, satu lagi. At-tariqul dini. At-tariqul dini, orang yang meninggalkan agama lah. Itu sama maknanya dengan murtad. Saya nak tanya yang kalau orang yang lari dari perang. Dia sama seperti murtad juga yang boleh dibunuh. Lari daripada perang bukan murtad tapi dosa besar. Dosa besar. Biasanya kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lari daripada perang ini bukan sahabat-sahabat yang seperti Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Abbas. Mereka ini tak pernah lari. Kisah di dalam perang Hunain, wa yauma Hunainin iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Jadi ketika dalam perang Hunain berlaku peperangan, itu sahabat-sahabat ni mereka ni gembira dengan jumlah yang banyak. Jumlah yang banyak kata ulama dalam perang Hunain ini bukan berarti sahabat lebih banyak daripada orang kafir, tidak. Orang kafir ketika itu 20.000, sahabat 10.000. Tapi bagi sahabat jumlah seperti itu sudah cukup kuat untuk mengalahkan orang kafir. Karena sahabat ni mereka boleh lawan 1 banding 10.
Jadi kalau sahabat 10.000, kalau lawan 100.000 masih lagi ada kemungkinan mereka menang. Makanya sahabat ni boleh bila boleh lari bila dia 1 lawan 20. 1 lawan 20. Ketika itu baru diturunkan balik. Artinya tak sampai jumlah itu pun boleh dibolehkan lari dari peperangan, pergi daripada peperangan kalau rasa tak mampu lawan. Jadi dalam perang Hunain 10.000 lawan 20.000. 10.000 lawan 20.000. Jadi kan kita dengar dalam perang Hunain ni sahabat-sahabat ada yang lari tu, bertempiaran meninggalkan Nabi SAW. Ketika itu Nabi ada di atas satu bagal. Bagal ni satu binatang yang lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada keledai. Itu bagal. Kalau kita ni bahasanya kuda padi mungkinlah, kuda padi. Dan biasanya bagal ni bukan kendaraan perang tu. Itu kendaraan di kampung semasa aman. Semasa aman. Jadi contoh kalau sekarang ni Nabi SAW bawa kereta kereta maybe kereta ni pergi ke medan perang ke Syria ataupun ke mana, orang pakai kereta kebal. Jadi kendaraan yang dalam perang tu biasanya kuda kan. Kuda ni dia larinya kencang, ataupun unta dia tinggi, laju, larinya laju. Ataupun unta dia tinggi, ataupun gajah. Gajah kalau ada lah. Tapi Nabi SAW bawa kendaraan yang biasa bagal. Menunjukkan, kata ulama, Nabi ini memang sifat ta'alluqnya dengan Allah tu sehingga menghilangkan dia daripada kerisauan kepada musuh. Nabi tak ada takut sikit pun dengan musuh, karena hatinya memang betul-betul tergantung kepada yakin kepada Allah. 10.000 lawan 20.000, 1 lawan 2, itu bagi sahabat dah cukup banyak tu. Maka mereka pun gembira. Tapi kabilah Hawazin ni kan kabilah satu, kabilah yang handal di dalam memanah. Bila mereka memanah tak melesat. Tak melesat. Ada di kalangan sahabat pun yang pandai memanah. Sa'ad bin Abi Waqqas tu adalah satu sahabat yang pandai memanah. Nabi SAW pernah tergelak sebab Sa'ad bin Abi Waqqas dalam perang. Sa'ad bin Abi Waqqas duduk di tepi Rasulullah. Ada satu lawan musuh di depan sana tu, dia macam takut-takut. Dia mengintai. Dia tutup dengan dia punya perisai. Dia tengok macam tu. Tutup lagi, tengok. Dia takut. Nabi ni tahu Sa'ad bin Abi Waqqas ni adalah satu orang laki-laki yang pandai memanah. Maka saat ni pun geram, dia pun bidik daripada jauh. Pas dia buka macam tu, pak, kena anak panah kat kepala dia. Nabi SAW gelak. Penyebab gelaknya karena hebatnya tembakan anak panah daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam cerita tu kitab Ismail dikatakan, bila jatuh laki-laki itu dia terjungkir. Dia jatuh kaki ke atas, menggelepar kaki dia dan auratnya ternampak. Bukan sebab itu Nabi SAW ketawa. Tapi Nabi SAW tersenyum sebab hebatnya tembakan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena tidak sesuai untuk seorang Nabi yang mentertawakan umatnya dalam keadaan mereka ni hilang marwahnya. Bukan kebiasaan seorang Nabi seperti itu. Maka di dalam perang Hunain semua sahabat lari, semua orang-orang lari. Yang lari ini bukan sahabat ya, orang-orang masih ada penyakit dalam hatinya. Dan yang tinggal ada sahabat-sahabat yang kukuh imannya. Dan antara yang memegang tali kekang bagal Nabi SAW adalah Haris bin siapa? Haris ni dia ni sepupu kepada Rasulullah SAW. Abu Sufyan bin Haris. Abu Sufyan bin Haris ni bukan Abu Sufyan yang menentang Nabi, bukan. Tapi Abu Sufyan bin Haris ni satu bapa dengan Abdullah, bapaknya Nabi SAW, lain ibu. Satu bapa dengan Abdullah tapi lain ibu. Berarti sepupu Rasulullah kan? Sepupu Rasulullah daripada kakek yang sama, nenek yang beza. Lain nenek lah. Itu dia yang pegang tali kekang Rasulullah SAW. Maka di situ Nabi SAW ketika orang-orang lari, Nabi tetap teguh dengan para sahabat. Maka sahabat menjelaskan yang lari itu adalah Sur'anun Nas. Sur'anun Nas ini adalah satu orang yang untuk mengambil pendapat itu terlalu tergesa-gesa. Memutuskan satu perkara tergesa-gesa dan mereka imannya tidak kuat di dalam hatinya. Adapun sahabat-sahabat yang kuat, mereka tidak lari meninggalkan Nabi SAW. Maka ulama katakan lari daripada peperangan adalah satu dosa besar. Tidak kekufuran, bukan kekufuran, tapi salah satu daripada dosa besar. Cukup. Ada lagi, tuan-tuan? Cukup ya. Ini ada berapa minggu lagi ni untuk sampai bulan puasa?
Bulan puasa 23 hari bulan. 23 hari bulan. Mungkin 4 kali lagi ya. InsyaAllah mudah-mudahan kita boleh selesaikan beberapa hadis lagi insyaAllah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.